Ini memang sebagai aksi nyata saya nanti akan mengumpulkan di grup penggerak, di mana saya ini membagikan juga kepada Bapak Ibu tentang budaya positif yang saya pelajari di kelas penggerak. Oke, baiklah Bapak Ibu langsung saja. Di slide pertama ini ada perubahan paradigma. Ini kita akan bermain sedikit sebelum mulai. Itu alurnya ada dua aktor ya, boleh Bapak dan teman Bapak Ibu, boleh kanan kirinya, ya. Terus kemudian tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dengan segala daya, ya, buatlah sebuah kepalan. Kemudian nanti teman Bapak dan Ibu mencoba untuk membujuk, mengancam, menghardik, menghalangi, menyuap apa saja agar dapat mengubah kepalan tangan yang sudah Bapak Ibu tulis. Gitu. Ya. Jadi bisa dituliskan sesuatu yang berharga. Barang ya, Pak? Iya, apa boleh lah. Apapun ya, Pak. Apapun boleh. Salah kita. Iya, Pinjam. ini gimana dengan kita itu apa bismillah. Pokoknya Dia lupa. Dia lupa. Pasti benda ya. Saya ada. Kasian banget dong. Tasya, minum bapak dong. Ada dong pasti ada. Coba kalau pakai Pak. Cinta pulpen ku habis, Miss. Istri boleh, Pak? Enggak boleh bisa kamu bisa. Dan nanti temennya itu boleh untuk mencari tahunya, boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu bagaimana supaya dia teman Bapak dan Ibu ini membuka. Emang orang mau hasil Pak? gitu loh. Istri Bapak diambil. Sama-sama kelas ini Pak. Ada lagi nggak? Tadi ada komen nggak kamu? Nggak ada. Habis-habis tintanya. Udah nggak apa-apa gitu lah. Bisa Iya, kalau udah nafsu apa? Asal aja hidupnya. Kalau di blog apa sih? Nah, tahu aja. Ada tuh ya, nih. Membujuk, ya. Ya, apalagi lain, Pak. Apa saja ada dalam kepala tangan ya, Pak. Pak, ayo Pak, betul, Pak. Oh. Bisa langsung kenceng banget. Hah? Lihat warna merah langsung buka. Kalau sebelah sini sudah menulis, sebenarnya belum. Ya, nanti permainannya Bapak dan Ibu memilih satu teman, mungkin sebelahnya aja kali ya. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa membuka temannya, atau pokoknya intinya membuka temannya, membuka isi di dalam pertemanannya dengan cara membujuk atau mengancam atau menghardik atau merayu, bagaimana dia teman itu mau membuka kepala tangan dari teman-teman masing. Buka, Bu. Jadi kalau minum bingung, disuapin kita saya akan buka yang di Bapak nggak ambil. Oh iya. Buat saya apa? Buat saya. Saya buka tapi jangan dibaca. Barang apa sih itu? Nah, itu tuh. Itu tuh. Memujuk, mengancam juga, merayu juga. Satu sudah kasih dibuka. Bapak ini udah kelihatan kan? Kan sampai membuka, Pak. Iya. Bapak nggak boleh ambil, nggak boleh baca. Tapi ada yang polos. Kosong maksudnya? Nggak ada yang polos. Maksudnya boleh langsung kasih tahu. Ya tapi kan tergantung seberapa apa kita Pak. Tadi saya udah minta nih, Pak ya. Coba apa sih Miss yang ada di Ini kalau pakai. saya buka baru terus buka. Iya lah. Saya yang minta duluan. Namanya dari main nih. Boleh. Saya akan buka yang di Bapak ambil. Gimana caranya, Miss? Sampai
Yang penting dia diambil. Oh, masih boleh diambil. Kok diambil harganya? Cuma kan nggak ada perintah diambil ya? Iya. Cuma membuka kepala yang baru dijadikan. Kayaknya kalau persoalannya paling populer. Nggak apa-apa. Oke, cuma tulisan doang loh. Terus? Maksudnya gitu. Jadi intinya adalah bagaimana Bapak dan Ibu mengambil sesuatu atau mencari sesuatu yang kita pengen tahu dari orang lain, tapi dengan cara kalimat kata kerja ini, apakah kita membujuk, mengancam, menghadik, merayu, gitu, apa saja ya. Jadi ini sama aja tentang pendekatan kepada anak, gitu. Bagaimana anak mau bisa bercerita tentang sesuatu yang dirasakan kepada kita. Apakah kita ngomongnya dengan cara membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap atau apa saja? Gitu. Jadi Sama suap itu budaya positif sih. kenapa? Menyuap itu budaya positif. Menyuap bukan budaya positif. Tapi kan anak kata kerjanya apa? Gitu. Bagaimana kita melakukannya gitu? Kalau termasuk mengancam juga kan menghadik bukan budaya positif. Gitu. Tapi apakah kata kerja ini yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada anak itu? Tadi Bapak sudah membujuk Miss Yanti, sudah merayu ya kan, gitu. Tapi tetap saja masih belum bisa ya Pak, gitu. Sama seperti kita ngedeketin anak juga udah membujuk, udah merayu gitu, tapi tetap saja masih belum bisa menghancurkan tembok itu gitu kan kita ya, gitu. Nah, ini pembelajaran yang kita sama-sama pelajari gitu, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada anak. Tapi sekarang boleh dikasih tahu ke teman-teman yang apa yang hasil isinya. Siapa sih Bu? Ya, karena kita belajar itu apa sih kira-kira yang berharganya itu. Boleh disebutin dari apa kira-kira juga bisa nih. Jawaban saya. Ya, Santi jawab Bapak apa? Orang tuanya. Bapak anaknya. Anaknya. Istri. Ya. Saya benda. Iya Bapak. Namanya Bu Sari itu kita punya suara apa tadi? Belum. Oh, belum. Apa sesuatu yang harganya? Oh, aja. Berharga banget sih. Oh, Handphone. sederhana banget. Cangkir. Oh, cangkir. Ya. Itu kehidupan Pak ya. Oke. Masuk ke sekolah itu ya dicari karena saya kadang nggak ada kayak apa ya air dan cari. Yang susah loh carinya sama motor. Betul Bu, apalagi ada air itu susah banget. Kalau saya handphone itu nyawa, ya saya tidak ketinggalan dompet dan cepat ketinggalan handphone. Pasti balik lagi ya. Iya. Kalau Bandung bagus apa? Oh, saya ini sudah buka ini dari yang baru nih, motivasi. Motivasi. Kalau Bandung? Dari Pak Agus Cinta. Kalau bisnis Pak? Keluarga. Orang tua sama ya. Oke. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Jadi itulah pendekatan kita nanti yang kita belajar lebih jauh lagi. Iya dia belajar. Nanti bukan buku Ayo besok beli maraton itu kan yang kita. ganti makan nih. Ganti mana? Ya. Nanti nomor ibu kita akan tanya ke pemantik. Setuju atau tidak setuju ke Bapak dan Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin kalau menurut yang nomor satu, apakah Bapak dan Ibu setuju? Hukuman dapat Tapi ya dari bagaimana? Tidak dalam bentuk fisik. hukuman tidak dalam kondisi setuju berarti. Kalau nomor dua, apakah setuju atau tidak setuju? Yang mau baca, bisa sih. Setuju juga ya. Kalau dengan membaca kan anak belajar untuk literasi, membersihkan halaman kan dia setidaknya bisa belajar dia mau beres-beres. Kalau grup sebelah sini bagaimana sih? Ini kayaknya. Bagaimana? Diskusi Miss Putri, Bu Anu, Pak Agus. Oh, siapa yang
Baiklah kita selanjutnya. Ini kita akan belajar positif dan menilai kewajiban yang bersama. Nah, inilah berikut teori kontrol dan teori pilihan yang melalui. Pertama ada ilusi, guru mengontrol murid. Berarti ilusi itu apa pengertian dari ilusi? Sebenarnya sih lah. Gambaran. Ilusi gambaran. Gambaran nyata atau gambaran tidak nyata? Masih kalau sini tidak saya mau ya. Nggak nyata lah ya. Gambaran. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini yang tadi kita masuk dalam ilusi kontrol. Guru dapat mengontrol murid, tapi pada kenyataannya murid mempunyai hak memilih. Guru tidak bisa memaksa kehendak kepada murid, dan guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Ini keadaan yang terjadi sekarang. Bagaimana kita mengajarkan anak? Kalau dulu mungkin kita mau apa anak masih harus menurut kan? Tapi kenyataannya ini yang terjadi sekarang, bahwa murid mempunyai hak memilih dan kita tidak bisa punya kehendak sepenuhnya terhadap murid itu. Selanjutnya kata kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan orang tersebut. Kenyataannya menyalahkan murid dengan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Jadi ini yang terjadi beberapa kalau kita memberikan kritik negatif kepada siswa, hingga siswa tidak kuat, kemudian punya persepsi negatif, dan dia akan kehilangan identitas. Oke. Kemudian yang ketiga, semua bujukan penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita, dan murid bisa bergantung pada pendapat dan bujukan kita. Ini pendekatan. Bahwa tadi Bapak Ibu sudah lakukan yang akan melalui bujukan, melalui rayuan. Ini juga termasuk dalam pengaruh bujukan. Kemudian orang dewasa punya hak untuk memaksa. Ini ilusinya. Pada kenyataannya, orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat mengubah sewaktu-waktu. Dan memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Kadang-kadang memang secara naluri ya kita memaksa gitu ya, memaksa siswa gitu. Karena memang kita ada bagus supaya kita bisa gitu, tapi kita bahwa anak ini juga punya kemampuan yang terbatas gitu. Sehingga ini akan terjadi bahwa menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Yang kita tahu mungkin berbeda di sekolah-sekolah lain, banyak siswa yang melawan guru atau berantem dengan guru dari guru karena isu kontrol ini. Bahwa kita sebagai guru tidak bisa sekarang ini memaksa sepenuhnya siswa mengikuti apa yang kita inginkan, tapi bagaimana kita nanti berdialog, nanti kita belajar. Kemudian ini dia stimulus respon dan pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Yang benar adalah kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu keadaan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Jadi yang sebelah sini yang harus kita lakukan benar. Bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana kita memahami bahwa semua perilaku siswa itu memiliki tujuan. Bagaimana kita tidak bisa, yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri, hanya siswa itu sendiri. Dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kita ciptakan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru.
Dan model berpikir kita harus menang-menang. Tidak harus selalu guru yang menang, tidak harus selalu siswa yang kalah. Jadi win-win solution. Ini yang coba kita sama-sama akan pahami dan belajar bagaimana menjadi guru di era sekarang. Setelah tadi kita masuk pada paradigma guru, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Apa sih sekarang siswa atau karakteristiknya seperti itu? Ini yang kita cari. Kebutuhan dasar manusia ada 5: rasa kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, juga hidup. Ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Kita ulas satu persatu. Apabila siswa menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya siswa yang tadi jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi siswa adalah kebutuhan kasih sayang dan belajar terima. Banyaknya anak-anak Bapak Ibu yang mungkin kita tahu mencari-cari perhatian, supaya kita memberi perhatian, supaya teman-temannya juga memberi perhatian. Dan inilah jawabannya, kebutuhan dasarnya dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua, apabila siswa merasa hebat karena temannya jadi takut dan dengan dia dan menurut keinginannya, maka sebetulnya siswa sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya pada kekuasaan. Mungkin kita juga melihat anak-anak yang merasa dirinya kuat, gitu kan, berani, misalkan berani melayani teman-temannya sehingga teman-temannya takut. Ini yang tidak dia cari adalah kekuasaan, kebutuhan dasar. Kemudian ketiga, kebebasan. Siswa merasa bosan dengan bakal makanan yang dibawa ibu dari rumah karena ibu selalu bawa bekal makanan yang sama. Kemudian anak itu mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka siswa berarti mencari kebebasan. Nah, kebutuhan untuk merasa senang. Bila siswa menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng aja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka siswa sedang mencari kebutuhan untuk merasa senang. Inilah kebutuhan-kebutuhan dasar. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Apabila jawaban siswa ditanya guru karena ia lapar dan memiliki beberapa makanan, maka kebutuhan siswa adalah mencari kebutuhan hidup. Nah, ini yang Bapak Ibu yang perlu kita pahami dari setiap siswa kita, bahwa kebutuhan dasar manusia ada 5 tadi: kesenangan, kekuasaan, rasa kasih sayang dan terima, bertahan hidup. Nah, selanjutnya yang kita sudah lakukan adalah membentuk keyakinan kelas. Mungkin sedikit saya bantu menguatkan tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin yang kita tahu peraturan atau keyakinan kelas yang kemarin kita bahas, bahwa keyakinan itu bersifat kalau keyakinan itu kita diskusikan bersama anak, ya kan? Kemudian bagaimana hasilnya nanti bisa kita sepakati bersama. Dengan bahasanya juga bahasa yang kita sama-sama pahami gitu, bukan bahasa larangan, bukan bahasa perintahan, tapi bagaimana kita menyadarkan diri, kesadaran diri sehingga anak mau melakukan sesuatu budaya positif itu. Nah, inilah lingkaran bahwa peraturan kelas, kemudian lebih besar lagi keyakinan kelas, muncullah lingkungan positif dan lahirlah budaya positif. Jadi ini secara untuk berbagi. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kira-kira mana Bapak Ibu yang termasuk dalam keyakinan kelas? Kalimat mana yang kira-kira masuk dalam keyakinan kelas atau peraturan?
dari dua ini atau? Iya, ya, di antara ini ada ini. Manakah yang peraturan, manakah yang keyakinan? Yang itu ada usulan untuk yang Ya, sudah sih. Oke, berarti Bapak Ibu, sama kita sudah memahami bahwa peraturan dari kalimatnya datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdosa dulu, dan aktif belajar dan sebagainya. Mungkin peraturan sifatnya bahasanya baku, tapi kita ubah, kita transformasikan ke PN kelas sehingga kalimat seperti ini gitu. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mungkin ini kalau dilihat adalah dari sekedar hanya bahasa, gitu, hanya tulisan. Tapi dari tulisan ini kita bisa memberikan stigma yang kepada anak-anak, memberikan atau brainstorming kepada anak melalui bahasa ini. Jadi bukan hanya siswa yang melakukan, tapi juga di sini ada tertulis guru. Jadi kita yang menjadi teladan. Kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi siswa akan merasa bahwa ini bukan perintah, tapi ini kita harus melakukan anjurannya. Nah, kita masuk ke dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi Bapak dan Ibu sepakat bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kan kita lihat. Nah, ya sebentar Bapak Ibu. Oh, ini satu orang satu tim. Sekarang lebih dari satu. Sambil di sini lagi Bapak Ibu. Saya gimana, Miss? Oke, Bapak dan Ibu, di sini ada dua table tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi sifatnya tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan melalui hukuman, melalui konsekuensi. Anak belajar untuk memaafkan. Hukuman yang terjadi adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Jadi berbeda memang hukuman dengan konsekuensi dengan nanti adanya restitusi. Mungkin kita dulu kalau kita dihukum ya kita di fine justru malah kita merasa berarti harus lebih baik gitu. Tapi sekarang berbeda Bapak. Berbeda zamannya, berbeda juga mentalnya, berbeda juga cara penanganannya. Jadi inilah yang terjadi jika hukuman itu dilakukan dan konsekuensi itu dilakukan. Ini menurut Diana Wilson dari bukunya The Five Positions of Control. Yang akan bahas nanti. Tadi kita sudah belajar hukuman dan konsekuensi. Kira-kira di nomor 1 mencatat 100 kali dalam buku, di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini maksudnya dalam hukumannya yang mencatat. Kalau biasanya kita nulis di buku, saya tidak akan mengulangi lagi yang tidak terjadi lagi. Oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Oke, satu dan 2 hukuman. Yang ketiga, murid diminta pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman juga. Sampai ketiga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Untuk tidak mengenakan itu. Oh iya, untuk tidak ya. Ya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita pernah lakukan itu ya. Kenapa anak saya? Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejauhan.
hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Karena kenapa dikatakan konsekuensi? Melanggar. Karena dia melanggar. Jadi relevan hukumannya atau konsekuensinya dengan pelajaran ini. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga mengajarkan kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan-tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi bukan kita menyalahkan anak murid, tapi bagaimana anak murid itu tersadar memperbaiki kesalahan mereka. Ini baru restitusi Bapak Ibu. Nah, ini sudah ditebelkan bahwa ini adalah identitas gagal melalui hukuman dan hasil negatif. Kemudian ini identitas yang berhasil, konsekuensi hasilnya netral, dan restitusi hasilnya positif. Tadi kita sudah bahas hukuman dan konsekuensi. Karena restitusi merupakan pilihan menguatkan anak untuk murid atau mahasiswa dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Yang tadi mencoret-coret kejahatan. Murid dapat menguatkan masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian restitusi apa yang kamu yakini tentang keyakinan kelas? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, fokus kita adalah menciptakan restitusi ini Bapak Ibu. Nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana proses restitusi itu. Pasti yang satu adalah pertanyaannya dengan apa yang kamu yakini. Sementara kalau di hukuman kita berbicaranya peraturannya adalah ini. Kamu harusnya kayak gini. Itu masuk dalam hukuman. Kalau kita ngomongin apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, ini maksudnya. Tapi kalau kita menanyakan apa yang kamu yakini dalam keyakinan kelas, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Contoh tadi misalkan kayak memakai tidak sepatu hitam. Nah, kita bisa tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki bahwa sekolah peraturannya harus memakai sepatu hitam. Entah itu anaknya misalkan, saya mau telepon orang tua saya, Bu, buat bawa sepatu saya ke sini. Entah itu misalkan anaknya mungkin dia berjanji tidak akan memakai sepatu putih lagi atau bagaimana lah gitu. Jadi sehingga anak itu merespon dirinya apa yang harus dia lakukan gitu. Dan bahwa kesalahan dia itu salah dan apa yang harus diperbaiki dari kesalahannya. Ini dari proses restitusi di bawah ini. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Sifatnya tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang tadi, kebutuhan dasar yang tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-cirinya. Dan ini di pertama bahwa yang harus kita pahami, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, inilah kita masuk kepada posisi kontrol guru nanti. Bagaimana kita melakukan restitusi itu? Posisi kontrol guru dibagi ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kenapa orangnya di sebelah sini? Karena di dalam kelas guru penggerak kita dianjurkan untuk memakai 3 tahap ini. Minimal sampai teman. Dan yang tingginya adalah menjadi atau sifatnya manajer. Nah ini kita bahas. Penghukum, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik.
Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir, patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Nah ini Bapak Ibu jika berkata seperti ini berarti Bapak Ibu masuk dalam posisi kontrol penghukum. Cuma emang kita kadang-kadang greget gitu ya sama anak-anak yang di luar nalar lah gitu ibaratnya, sehingga muncullah kalimat-kalimat ini gitu kan, secara naluri gitu kan, kamu begitu terus gitu kan, salah terus gitu kan. Nah, tapi ini yang kita perlu sadari bahwa kalimat ini masuk ke dalam posisi kontrol penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah, lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Ibu sangat kecewa pada kamu. Kenapa kamu melakukan ini dan itu? Ini masuk ke dalam membuat rasa bersalah. Berapa kali ya Bapak harus beritahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Jadi sehingga murid merasa atau guru masuk dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, menjadi teman, guru menggunakan kalimat persuasi atau ajakan, dan intonasinya ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan punya hubungan baik dengan murid. Menggunakan kalimat positif dan dinamika seperti ayolah belajarlah demi Bapak. Demi Bapak berarti demi untuk menyenangi gurunya doang. Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, ibu maafkan dan bantu jelaskan ya. Tapi kenapa tadi dianjurkan untuk posisi kontrol itu guru menjadi teman, menjadi pemantau dan menjadi manajer? Karena kita tidak bisa mengungkap sampai ke manajer kalau kita tidak melalui tahap sebagai teman, mendekatkan diri lah gitu kepada kita memposisikan diri sebagai teman kepada anak murid gitu, sehingga anak murid itu merasa oh Bapak ini bisa nih diajak ngobrol gitu. Tapi bukan berarti kita harus kontrol sehingga anak murid itu pada tahapan melunjak gitu ya berarti gitu kan. Tapi kita tetap punya batasannya. Apa keyakinan kelasnya, apa yang harus kita yakini, yang kita patuhi, sehingga anak itu bisa berbuat budaya positif dan bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti perilaku seorang. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturannya apa yang telah kamu lakukan dan konsekuensinya apa. Nah, ini pemantau. Jadi Bapak dan Ibu sama seperti katanya adalah pemantau, bahwa kita berarti mengawasi murid, menggunakan data, catatan, dan perhitungan, sehingga kita betul-betul bahwa kita melihatkan atau mengawasi murid gitu. Ya. Sehingga ketika siswa melakukan pelanggaran, kita bisa menanyakan peraturannya apa yang telah kamu lakukan dan konsekuensinya. Dari konsekuensi ya, jadi bukan hukuman, tapi konsekuensi kita melakukan kesalahan. Nah, di posisi manajer, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk mereka mandiri dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan kalimat, apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki. Jadi mari Bapak dan Ibu sama-sama kita berada di posisi kontrol ini, supaya sehingga budaya positif itu lahir, gitu. Lahir juga dari guru-guru, sebagai kita sebagai teladan sekolah, lahir juga kepada siswa. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Memang di dalam kelas itu beberapa waktu presentasi itu kami itu beberapa teman-teman guru itu mengajarkan ke manajer. Tapi saya tanyakan juga kepada fasilitator di dalam kelas itu, Pak, apakah guru itu harus berada di posisi manajer? Jawabannya tidak bisa kita langsung berada di posisi manajer.
tahapannya bisa melalui sebagai teman, melalui pemantau, sebagai manajer. Karena nggak bisa nih misalkan anak itu nggak begitu dekat terus tiba-tiba kita melakukan penawaran, sehingga anak yang akan terjadi malah bingung juga melakukan penawaran gitu kan. Berarti bagaimana kita punya hubungan teman, punya hubungan pemantau dan manajer itu. Berarti pemantau berarti kita mengawasi melalui data dan catatan tadi. Itu berapa kali dia melakukan pelanggaran atau berapa kali dia memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak semuanya ya. Misalnya apakah prosesnya dari pendukung dulu ke Membuat rasa bersalah. membuat rasa bersalah, terus teman, memantau sampai manajer. Dia nggak bertahap ya. Iya. Yang kita ingatkan adalah yang hukuman dan membuat rasa bersalah. Menghukum itu kan tidak selalu fisik kan. Tapi tadi disampaikan, oke, bahasanya mungkin bukan hukuman tapi konsekuensi, Pak. Konsekuensi itu tadi sifatnya adalah tawaran gitu tadi. Gitu. Jadi bagaimana tadi di awal bahwa restitusi itu kita Bukan dimana-mana strategi dari restitusi ya. Bukan. Kenapa? Bukan dimana-mana ini. Bukan Pak. Jadi ini tuh saya mau memberitahu bahwa ada 5 posisi kontrol guru Pak. Ya kontrol itu. Kontrolnya. Jadi tidak dimana-mana. Tidak lima-limanya. Yang paling bagus adalah manajer. Iya, yang paling bagus manajer. Tapi bagaimana kita sampai tahap manajer bisa melalui teman pemantau dan manajer? Ya berarti kan Yang bisa boleh dihindarkan. Yang boleh dihindarkan. Dihindarkan betul. Karena tadi hukum itu tadi kan menggunakan fisik. Tidak menggunakan hukuman fisik ya, tapi kata-kata yang menyakitkan. Kamu salah terus. Jadi sehingga mendoktrinkan bahwa dia itu salah terus gitu kan. Tapi bagaimana anaknya tahu apa yang salah dilakukan? Nah, menggunakan bahasa tadi Pak, yang tadi itu manajer nih. Apa yang kita lihat ini misalkan anaknya salah terus, jadi kita tanyakan apa kesalahanmu, gitu. Misalkan peraturan sekolah kita atau keyakinan kita seperti apa? Itu yang kita tawarkan, kita ingatkan tadi kepada anak-anak. Kalau strategi teknisnya di sekolah misalnya, kan kesalahan anak itu memang ada kesalahan sendiri ya. Dan merugikan diri sendiri. Ada juga kesalahan anak itu ya bilang kesalahan ya. Ada yang mengakibatkan kerugian suatu orang lain. Itu kan tidak sama kali ya. Terus waktu dia melakukan kesalahan, siapa dan kapan di mana akan dilakukan penanganan ini? Ya, waktu dia melakukan kesalahan, kita langsung misalnya di kelas lah tidak mengerjakan tugasnya yang sudah diberikan gurunya, apakah di saat itu juga padahal gurunya bukan manajer misalnya, ya sebagai penghukum biasanya gitu kan, belum tahu gitu ya. bisa dilakukan di dalam kelas Pak. Dalam kelas. Ya, sehingga anak-anak itu juga yang lain misalkan ada anak satu nih nggak mau buku nih, kita tanyakan tujuan kamu bersekolah di sini apa? Gitu. Jadi anak-anak juga memancing yang lain juga. Oh iya, jadi mereka juga terpancing juga bahwa dengan kalimat itu. Jadi bukan kamu udah nggak bawa buku, kamu nggak kerjain gitu. Jadi jatuhnya kayak ini ya Pak, maaf ya sedikit. Jatuhnya kayak kita mengajak anak itu berefleksi ya. betul. Berefleksi atas kesalahannya dia. Iya. Jadi sehingga teman-teman yang lain mau buku, kamu tidak mau buku. Gitu. Bagaimana kamu belajarnya? Gitu. Jadi kita tawarkan itu terus. Apa rencana kamu untuk memperbaiki atau bagaimana kamu kalau kamu buku ini kamu belajarnya? Tuh, misalkan Pak, saya izin boleh nggak? Saya dengan temannya. Nanti nggak dari kata-kata Pak saya izin boleh nggak saya dengan temannya? Ada reaksi dia untuk melakukan gitu perbaikan. Walaupun memang reaksinya ya dia akhirnya bertambah dengan temannya gitu kan. Itu setelah tahu ya. Setelah tahu. Setelah kita tahu anak itu tidak bawa buku. Iya. Jadi tidak ada, ketika tidak ada aturan, tidak ada misalnya nih mau belajar, bawa buku nggak semua, ada yang nggak bawa nggak? Iya. Nah, apakah itu tadi yang tidak bawa itu setelah kita tahu baru kasih tahu? Jadi maksud Bapak mungkin supaya kita tahu bahwa anak itu salah itu harus ada dimulai dari awal dulu dengan kita
bertanya apakah semua bawa buku atau tidak gitu. Sudah kita tahu. Supaya kita tahu nih nanti salahnya anak di mana gitu Pak maksudnya. Jadi pas kita udah nanya nih, oh saya nggak bawa buku Pak. Nah baru Bukan halaman sekian. Nah, tapi dia nggak ternyata dia nggak bawa buku kan gitu. Yang sebelah sembunyi-sembunyi lagi. Ternyata juga nggak tahu lah gitu. Tanpa diketahui gitu loh Pak maksudnya. Jadi pemberitahuannya sekaligus saja berarti penjelasannya Cara menyebut dulu gitu ya. Iya. Karena kan memang kita nggak mungkin kan memanggil anak sendiri gitu kan, karena namanya pembelajaran gitu. Jadi boleh dilakukan di dalam kelas, atau kalau misalkan sudah dilakukan dalam kelas, Bapak Ibu juga bisa panggil lagi gitu. Jadi tidak memotong dan belajar Bapak Ibu gitu. Dan yang tadi bahasa yang kita gunakan tidak boleh sifatnya menghukum, tidak boleh sifatnya menghadi gitu. Karena misalkan tadi kamu nggak bawa buku gitu kan, kamu nggak ngapain gitu. Tapi kan kita pertama kalau kita ngajar kan, ayo anak dibuka bukunya, itu kan ambil bukunya, siapkan bukunya. Berarti kita tahu ada anak yang nggak bawa buku, ada anak yang bawa buku. Kita harus setelah mau selesai. ya. Kalau baru selesai ya kita tinggal lagi ya kayak. Nanti Iya, tapi kan itu masih bisa dilakukan proses itu Pak. Kalau secara Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya berarti kita sekarang sama-sama kita menguatkan hati bahwa kita menghindarkan sifat atau posisi kontrol hubungan dan membuat rasa bersalah, karena itu akan membuat negatif, melahirkan negatif dari anak, pesimis dari anak, sehingga anak juga jadi ketakutan, ya kan, terus mentalnya juga jadi lemah gitu. Tapi bagaimana kita membangun budaya positif tadi sehingga lahir budaya positif, kita mengajak anak bagaimana memperbaiki kesalahannya. Jadi kita juga enak nggak gampang marah, ya kan, nggak mudah marah kita, nggak cepat emosian, nggak cepat darah tinggi. Kalau malah anak itu terus ya marah-marah. Iya. justru ada kita panggil dia harus dia sampai bosan dia Pak. Ya ini antara begitu berantakan ya ini. Bel bunyi masih mana-mana gitu kan. Tapi itu bukan budaya positif kan. Iya. Justru itu kita yang kurang kan. Nah betul. Kenapa anak itu selalu melakukan terus-menerus kesalahan? Berarti ada kesalahan juga dari kita sendiri di situ. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini dari proses kontrol. Nah, ini positif gagal dari menghukum guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Membuat rasa bersalah, guru berbuatnya berceramah dan mengatakan seharusnya kayak begini-begini. Ibu kecewa kamu melakukan ini. Sementara kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk gurunya, memantau, menghitung dan mengukur berapa kali kesalahan untuk diperbaiki. Kalau manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinan kelas tadi tentang peraturan sekolah tadi. Dan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, misalkan, nah itu hukum. Ya. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres, itu hukum atau ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ingat tidak ibu pernah bantu? Apa peraturannya? Apa yang kita yakini, apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi memang kita dianjurkan dari kalau untuk ke dalam kategori berhasil ya kita pada posisi manajer. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian kalau jadi teman, sifatnya ketergantungan. Kemudian kalau menatap, kita anak bisa menyesuaikan diri, dia diawasi. Jadi ketika mungkin kita melihat anak jadi berubah baik gitu. Tapi kalau manajer, anak jadi menguatkan pribadinya. Mungkin memang akan sulit sampai pada tahapan ini, tapi kita banyak kita sama-sama berani. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas, dan murid meletakkan guru sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi tidak lagi bergantung pada guru, tapi murid itu sudah sadar bahwa dirinya punya individu yang positif.
murid berkata kalau sebagai penghukum, biarkan aja nanti juga marah-marah lagi. Gitu. Maafin ya Bu, maafin ya Pak. Gitu. Saya pikir Bapak Ibu teman kaya, ternyata begitu. Nah, berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Bagaimana ya Pak, Bu, caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid mengurangi kesalahan. Ya kalau kita terus melakukan penghukuman, ya terjadi hukuman. Merasa rendah diri, tidak yakin, lemah dan tidak mandiri tergantung karena kita memposisikan diri kita sebagai lemah. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nanti slide ini akan saya share juga kepada Bapak Ibu sehingga kita juga bisa sama-sama ingat kembali bagaimana posisi manusia kita dalam mendekatkan diri memperilaku siswa-siswa kita. Nah, ini pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi posisinya adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi dia merasa, oh saya sudah mengecewakan guru saya. Gitu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi Bapak dan Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Atau melalui itu ya, melalui tadi catatan tadi. Oh kamu sudah 5 kali nih, kamu sudah mendapatkan usaha apresiasi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi menanyakan anak, apa kesalahannya, dan bagaimana memperbaikinya. Kamu selalu paling terakhir. Nah inilah materi yang terakhir, kita masuk pada segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi pertama ada menstabilkan identitas, kemudian kita bertanya validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini masuk dalam validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang tadi 5 kebutuhan tadi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nilai apa yang kita telah sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tahapannya, ya kita tanya dulu kan, mengapa kamu melakukan itu, alasannya apa? Kemudian kita stabilkan identitasnya bahwa oke, setiap orang pasti punya kesalahan. Bapak juga punya kesalahan, ibu juga punya kesalahan, kamu juga punya kesalahan. Tapi bagaimana kita memperbaikinya melalui nilai apa? Dan kamu akan menjadi orang seperti apa nantinya? Kalau kamu terus melakukan kesalahan atau kamu harus memperbaiki kesalahan. Jadi penawaran sifatnya tadi bagi penawaran sehingga anak menyadarkan dirinya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, ini awalnya menstabilkan identitas. Guru berkata, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, kalau itu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi yuk kita tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita juga menanyakan, kalau misalkan anaknya salah terus, kita juga menanyakan bagaimana identitasnya anaknya gitu. Nah, jadi pertama kita lihat identitasnya bahwa anak yang berbuat salah kita tampilkan dengan mengatakan bahwa bukan hanya kamu yang berbuat salah, gitu. Bapak Ibu juga mungkin pernah melakukan kesalahan yang lain. Tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Dan kita tidak mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi apa yang terjadi pada kesalahan yang terjadi dan bagaimana kita memperbaikinya sehingga ke depannya berarti tidak boleh melakukan hal yang seperti itu lagi. Nah ini menstabilkan identitas yang pertama kita lakukan. Nah kemudian validasi kebutuhan. Membantu murid mengenal kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya yang tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar.
Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan bertanding. Guru berkata kalau kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat dan kamu butuhkan tanpa harus memikul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kita berkawan-kawan. Bahkan kita menanyakan besok kamu akan melakukan apa? Ya, dengan tindakan yang lebih baik. Tadi pertama kita menstabilkan identitasnya. Jadi anak ini sudah salah nih. Tapi bagaimana itu supaya tidak down, terstabilkan identitasnya dengan mengatakan bahwa setiap orang punya salah. Nah, kemudian yang kedua kita tanyakan bagaimana, apa alasannya, kenapa kamu melakukan itu? Pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Yang tadi jadi panduan bahwa kita punya 6 CK itu. Nilai itu masalah apa saja yang telah kita sepakati. Kelas yang idealnya seperti apa sih? Itu misalnya kelasnya berisi, kita bisa juga tanyakan, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita pertama stabilkan identitas, bahwa anak itu yang bersalah, orang itu bisa mencoba bersalah. Kemudian validasi tindakan. Ya, apa alasannya kenapa kamu melakukan itu? Kemudian yang ketiga kita tanyakan keyakinan. Intervensi tidak boleh jadi. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan kita dengan tindakan non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan ini juga biasanya ditemukan oleh seorang pemantau dan lainnya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini mau. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan terkait kebutuhan dasar tadi? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Oke. Tadi yang pertama sih jadi garis saja mau mulai dulu. Yang segitiga garis saja yang pertama. Awal ya. Oke, setelah lagi ya. Ingat ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas bahwa kita juga bersalah. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ya, kita tanyakan alasannya kenapa melakukan itu. Kemudian kita tawarkan maukah kamu belajar lebih baik lagi. Dan yang ketiga kita tanyakan apa keyakinan kelas yang kita pelajari. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Yang kedua validasi kebutuhan. Ketiga keyakinan. Boleh nggak kita terakhir kita drama? Ya, mungkin Bapak Ibu menjadi siswa dan Bapak Ibu menjadi guru. Tunggu. Gimana Pak? Begini, cara terbaiknya kita lakukan di sekolah kita ada di mana caranya? Misalnya ini kan sudah ada pertanyaan-pertanyaan begini. Apabila satu anak misalnya memang butuh ini tiga di sini. Nah, karena ini kan buat teman-teman belum biasa kita lakukannya, mungkin sebagian sudah dilaksanakan. Betul. Nah, misalnya ketemu anaknya, mungkin catat namanya oleh yang
tadi. Iya. Ya, pertanyaan itu biarin dia baca, dia tulis jawabannya, gitu kali ya. Boleh nggak seperti itu? Pertanyaan itu dia baca, misalkan dia Itu kan gurunya yang menyampaikan. Gitu lah. Ketemu dengan wali kelas. Nah, kan validasinya kan apa sih? Nah, Itu menguatkan dia tadi. Nah ini seperti kata-kata ini kan? Iya. Ada pertanyaan-pertanyaan ini kan? ya. Nah pertanyaan itu kita sodorkan ke dia untuk dibuat jawabannya gitu. Supaya secara teknis di sekolah kita bisa dilaksanakan gitu. Jangan hanya teori nanti nggak bisa dilaksanakan. Jadi misalnya ada ketemu masalah, tercatatlah namanya, terus ada tindak lanjutnya. Gitu. Nah ya, jadi gini Pak, maksudnya itu kan teknisnya adalah anak salah, kemudian kita tindakan. Nah, cukuplah pertanyaan-pertanyaan tadi. Iya. Kenapa kamu melakukannya? Apa Iya. yang kamu lakukan nanti untuk ini? Dan itu pertanyaan. Itu ya responsif saya. Gitu kan. menulisnya itu di mana, Pak? Nah, kita bikin buku satu buku. Jadi ada di kelas per kelas mungkin ya, atau secara buku. Nah kalau kita nggak tahu artinya kan, atau tidak perlu tahu gitu, atau semuanya tidak perlu harus tahu dari kelas anaknya sedang apa gitu, sedang dalam pengawasan untuk lebih baik karena kemarin melakukan kesalahan. Kalau kesalahannya misalnya hanya sedikit, mungkin buat hanya kesalahan itu kan saya bilang tadi hanya berdampak pada dirinya sendiri, ada yang berdampak ke guru, ada yang berdampak ke semua, gitu kan? Itu maksud saya. Jadi Bapak maksudnya bagaimana nanti di lapangannya? Dia di lapangannya, Lapangannya. laksanakannya seperti apa? Tapi kan tidak harus selalu wali kelas yang menangani Pak. Bisa juga, iya bisa juga guru mapel. Betul. Kita kan punya buku jurnal, ya kan? Maksudnya kalau begitu, jadi pertanyaan-pertanyaan itu ya anak hanya tinggal menuliskan jawabannya, bukan kita yang menanyakan. Nah, boleh sambil ditanyakan. Ya iya kan kita kan sambil ditulis gitu ya. Nah, Kalau kita dia kan jawab berarti kan? Oke, iya, jawab. Apa yang kamu lakukan? Coba pertanyaannya. Oke. Ke validasi Pak. Validasi ya. Validasi gitu. Beda sih. Ya apa kesalahan kamu? Apa kamu harus menjelaskan kenapa melakukannya? Iya. Kita tidak perlu tahu itu. Perlu lah. Maksudnya guru lain. Bukan. Kalau kita kan pasti tahu kalau yang anaknya berhadapan sama Mengapa kamu melakukannya? Gitu Iya. kan? Kita kan perlu tahu kenapa dia melakukannya. Berarti kan dijawab kan? Dijawab. Ya. Oh, maksudnya Bapak bagaimana nanti anak itu punya catatan, Iya. ya kan? Sehingga nanti untuk kesalahan berikutnya dia tidak akan mengulangi kan? Iya. Itu Bisa bisa kamu saat kemarin begini. Oh, oke. Oke, Ya, berarti lagi. iya, iya. Jadi peringatan ininya kan jadi beda, ada pengulangan gitu. Oh, biar terukur lah ya. Betul ya. Berarti ya memang setiap siswa berarti harus punya buku. Setiap siswa atau kelas. Kelas aja kelas. Kelas aja ya. Berarti, nah, tapi kita sepakat dengan kata-kata ini. Nah ini kan yang mau kita terapkan di sekolah kita juga kan. Iya. Di sekolah menengah, misalnya gitu. Jadi gitu. Ya. Udah. Nah, penanganan yang mungkin lebih keras atau yang mengakibatkan kalau keterlambatan kan biasanya berpiket. Ya. Nah itu kan termasuk kan. Masuk. Berpiket lah itu berarti kan ada ya berpiket. Oh bukan di kelas. Kelas berarti ya sendiri Oh berarti ya. berarti kelas khususnya di kelas. Kelas khususnya di kelas kedisiplinan kehadiran di berpiket. Biar nggak asal-asal doang. Iya. Nah, habis surat izin masuk ya masuk, ya selesai.
Saya bilang setelah pulang mana ada dilaksanakan. Nah gitu maksud saya. Jadi saya juga bisa melihatkan, mengevaluasi, memantau. Seperti Pak Kasih kan juga sebenarnya itu kan. Nah itu maksudnya. Nah kalau itu sudah bagus. Bagaimana kita melaksanakannya jadi di sekolah kita seperti apa? Gitu. Ya, berarti intinya sih keyakinan. Jadi keyakinan itu harus kita ada dulu di kita semua. Terutama di kelas, nilai baik yang akan kita tanamkan di sekolah kita ini harus kita tanamkan sama-sama gitu, supaya menjadi contoh buat anak-anak kita. Nah ini perlu kemudian ada temannya, terus siapa dulu materinya ini. Berarti ya berarti nanti laporannya kita pakai buku. Bukunya mau buku yang itu atau buku tulis biasa ya Pak? Nama bukunya apalah cocoknya Pak? Kalau nanti dibikin peraturan kan seperti undang-undang kita, undang-undang itu apa namanya? Biasa bikin nama bukunya. Bagus apa nama bukunya Pak? Kalau buku selama ini kan pelanggaran, catatan pelanggaran gitu Pak. Masih relevan ya itu. Atau kejadian penting. Asal catatan keyakinan di sekolah atau sekolah. Nah itu coba kita. Catatan kelas kali. Itu kalau di kelas umum. Nah, catatan sekolah. Catatan kelas atau sekolah, karena sifatnya bukan hanya di kelas, tapi kan di Iya. sekolah gitu. Jadi nanti kata-kata itu sudah dimasukkan di buku Itu ya, sehingga siswa juga bisa membaca kesalahan, bisa memperbaiki juga nanti ke depannya tidak melakukan itu gitu ya. Itu kan udah berdasarkan pakar kan? Betul. Kamu ada Pak? Apa bahasanya? Atau 3R apa tadi? Itu sih kita jangan Pak, malah anak bingung. Mendingan simbol ini anak yang muda. Suruh berpikir kelas. Iya. Ditanya gimana lagi belajar. Tadi kalau judul itu bukan anak-anak. Tapi kan kalau dikasih judul buku penanganan nggak mungkin Pak. Iya Pak. Nanti anak juga lebih fleksibel sih, ada tulisan catatan. Iya, catatan keyakinan kelas atau Saya sekolah. ada keyakinan kelas. Iya. Keyakinan kelas kalau di kelas ya. Tapi bagaimana juga kita memberikan label budaya positif, brainstorming ke anak-anak tentang budaya positif. Mungkin ada tulisannya juga kali. Itu banyak banget. Catatan budaya positif kalau enggak. Keyakinan kelas. Udah ada keyakinan. Udah ada. Sekolah. Dua Enggak ya? Bagus, catatan budaya positif bagus. Kalau budaya positif maksudnya lebih umum jatuhnya. Iya. Kalau catatan positif keyakinan kelas. Iya. Kalau kita ngomong catatan keyakinan kelas kan berarti cuma kelas doang. Kan kelas. Iya, Pak. Maksudnya kalau kita mau ngomong skupnya semua kelas dan sekolah ya. Atau catatan. Tapi memang harus dimasukkan budaya positif itu kata budaya positif. Jadi kayak kita membrainstorming ke anak-anak bahwa nanti akan tergerakkan budaya positif itu anak-anak. Jadi meski dinamai kayaknya ada budaya positif karena budaya positif di budaya positif kelas atau sekolah. sekolah. Jadi buku itu rencananya di setiap kelas gitu kan? Iya, setiap kelas. Jadi setiap ada kejadian di kelas dicatat di situ. Catat. Orang tersebut yang catatan langsung. Ada satu orang Ya dulu sekarang. guru yang Terus disodorkan itu buku dibaca nanti ada lembaran kosong. Dia akan isi seperti apa yang dipertanyakan tadi. Itu maksudnya yang pada tadi berarti anaknya yang mengisi sendiri. Iya. Ya kalau bukan kita bacakan juga. Kalau sama-sama misalnya tidak bawa buku, ya kan pertanyaannya sesuaikan dengan apa yang dilakukan kan. Jadi tidak semua pertanyaan itu akan dia jawab gitu kan.
kita yang milih sebenarnya. Iya. Jadi kita baca Al-Quran. Coba tuh yang baru Pak. Yang kotak ada awalnya. Nih, Bukan. Yang lain yang sebelumnya. ini mereka ini. Nggak ada kirim aja sebenarnya. Iya. Nah, kalau menurut Bapak gimana? Kan tadi sampai tingkat manajer yang paling bagus, paling tepat. Nah, kalau kita kan belum semua bisa jadi manajer. Bisa nggak kita sepakati dulu? Tapi kan bisa ya, semua guru pasti ketemu anak gitu ya. Langsung belajar ini. Harus belajar. Tapi emang nggak boleh nanti ketemu bapak ini hari ini jam berapa gitu. Misalkan tidak diajar saya, misalkan, tapi ketemunya misalkan sama Pak Agus gitu. Bisa. Oh iya. Jadi beda penanganan dong ya? Iya, jadi ada manajernya yang ditunjuk. Oh, jangan apa kok kayak gitu. Iya, lebih baik kita sama-sama untuk bisa Jadi semua harus semua belajar. belajar betul. Yang belajar kita untuk jadi manajer gitu ya. Karena kan nggak mungkin satu pintu kan kita baca. Ya, bisa kok. Secara mungkin ada yang melakukan pendekatan secara intensif, secara pribadi, atau mungkin pendekatan untuk ke semua satu kelas gitu. Tanpa kita sadari kita sebenarnya udah melakukan juga gitu. Gitu. Hanya tinggal ditingkatkan lagi bagaimana kita bisa melakukan yang tiga ini. Ya memang kita bukan menciptakan kita kan kita semua bisa. Kita bisa memilih yang mana. Tapi kalau di agama Kristen diciptakan manusia dikasih kebebasan, tapi ada satu aturan yang tidak boleh dilakukan. Berarti tetap ada aturan kan? Selainnya bebas. Makanya tidak boleh. Tapi ada satu yang tidak boleh dilakukan. Dia lakukan itu, itulah dosa di kami itu. Jadi aturan itu menurut saya itu adalah harus ada. Mandi dalam penanganannya mungkin yang harus menghargai sebagai pribadi manusia. Iya. Di sekolah apalagi manusia anak kita kan masih labil ya. Belum bisa hari ini sampai seterusnya baik, bisa aja besoknya berubah lagi gitu kan. Ya mereka yang masih itu. Dan satu mungkin saya juga bantu mengingatkan bahwa kita berikan apresiasi. Misalkan ada anak yang sekecil apapun bertahap prosesnya lebih baik, kita berikan apresiasi gitu. Walaupun menurut kita itu masih kecil, tapi kita coba berikan apresiasi yang terbaik sehingga anak itu muncul percaya diri, muncul Percaya diri, waktu lebih besar. Oke Pak. Oke Pak, belajar sama Pak. Oke, sudah. Nanti ceramahnya kita bikin. Ya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk diskusi kita hari ini. Marilah kita bersama-sama memperbaiki atau meningkatkan kualitas kita sebagai seorang guru, terutama yang tadi tiga posisi kontrol guru. Ya, semoga mulai besok kita sudah bisa mulai Mereka belajar. ruang guru Pak. Ruang guru bikin oke. Poster tempel 3 meter. Oh, ini tadi seperti itu. Tinggal kita lihat ya, kita bisa lihat ya. Kalau bisa lihat. Baiklah Bapak Ibu, cukup kita sampai sini sini. Nah, ini jadi jam 3 ini jam 3 lewat. Mereka juga belum habis mungkin karena Ibu busannya Pak ya. Boleh, Pak. Terima kasih banyak saya